Bagaimana Ustadz cara kita agar tenang? Karena seringkali pikiran buruk selalu menghantui pikiran kita. Terutama ya mungkin pada keadaan seperti ini datang ke kajian, suasana hati kita menjadi tenang. Tapi biasanya mungkin juga teman-teman di sini ada yang relate, terutama cewek-cewek ya. Biasanya kan sebelum tidur suka overthinking yang berlebihan. Nah, jadi bagaimana Ustadz kunci kehidupan biar kita tenang? Saya kalau lagi galau, saya suka bicara sama Allah. Dan itu kapan aja, selama bukan di tempat yang dilarang untuk berdoa ya. Jadi curhat aja sama Allah. Kadang saat lagi berbaring, pas lagi tidur, sebelum tidur itu kadang muncul overthinking dan overworriednya. Gimana kalau nanti atau ini gimana ya misalnya ya. Jadi kayak muncul kebingungan, ketakutan dan seterusnya. Nah saat itu saya langsung ngomong sama Allah. Ya Allah, saya lagi gini nih. Ya Allah, Engkau yang maha. Jadi kalau ngomong sama Allah itu kita harus mulai belajar menyusun kata. Karena kita seringkali bicara sama Allah itu dengan bahasa yang sangat kurang tepat gitu. Ngomongnya itu nggak bagus. Padahal kita kalau ngomong ke manusia itu belajar public speaking kan. Biar bagus gitu kan. Dan public speaking bukan hanya tentang perform di atas panggung, tapi juga ketika kita di meeting, ketika kita dalam sebuah FGD atau apa, kita kan belajar public speaking, bagaimana berbicara yang baik gitu. Kenapa kita nggak belajar berbicara kepada Allah juga yang baik? Misalnya kalau ngomong ke Allah itu ya, coba sebutin dulu kebesaran Allah. Kalau kalian nggak bisa menyebutkan kebesaran Allah, berarti kalian kurang tafakur. Misalnya Allah, Engkau yang memberikan rezeki kepada semua makhluk di bumi dan di langit. Engkau yang mempergilirkan malam dan siang. Engkau begini, engkau begitu, engkau begini, engkau begitu. Sebutin kebesaran Allah tuh sebutin. Kenapa? Ketika kita membicarakan kebesaran Allah, Allah akan beri kita iman. Allah akan teguhkan hati kita. Itu efek langsung yang dirasakan setiap kali kita membicarakan kebesaran Allah. Makanya kenapa ketika kalian hadir di majelis ilmu, terutama majelis-majelis yang membicarakan kebesaran Allah, bukan cuman majelis fatwa, tapi memang ma'rifatullah, itu terasa banget gitu hatinya tuh tiba-tiba kayak jadi lebih tenang, jadi lebih semangat, jadi lebih optimis. Kenapa? Karena setiap kali kita membicarakan kebesaran Allah, hati kita tuh langsung menyesuaikan diri untuk tumakninah, untuk tenang. Dan itu janji Allah, ala bidzikrillahi. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Mengingat Allah di sini membicarakan kebesarannya. Coba bicarakan apa yang kalian tahu kebesaran Allah. Allah, Engkau baik banget selama ini. Engkau yang dulu menafkahi saya, memberikan saya pemeliharaan sejak saya kecil melalui orang tua saya. Kalau pakai bahasa surat Al-Duhanya, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kan gitu kan? Dulu kamu begini, lalu Allah beginikan. Dulu kamu begitu, Allah begitukan. Dulu kamu begini, Allah begitukan. Jadi Allah lagi tunjukin kekuasaannya kepada kita lewat banyak ayat. Kenapa Allah bilang kayak gitu di surat Al-Duha? Karena waktu itu Nabi lagi sedih dan lagi bingung. Lagi ngerasa kayak gak punya siapa-siapa. Maka Allah membesarkan hati Nabi dengan mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu Muhammad. Dan gak pernah marah sama kamu. Buktinya apa? Bukankah kamu dulu begini, lalu aku beginikan. Bukankah dulu kamu begitu, lalu aku begitukan. Kan gitu kan? Bukti-bukti kalau aku gak pernah ninggalin kamu, gak pernah marah sama kamu. Nah itu tuh harus diungkapkan. Kalau lagi ngomong sama Allah itu, walaupun kita ngomongnya kadang-kadang santai, bukan di atas sajadah, lagi tidur, ya Allah. Engkau maha kuasa, engkau baik banget, engkau begini, engkau begitu. Sebutin kebaikan-kebaikan Allah yang kita tahu. Kalau saya punya banyak bahan karena saya suka tafakur. Bukan cuma menghafal dalil, suka tafakur. Saya hobi banget dengan olahraga adventurous itu saya hobi. Saya suka berkuda, memanah, skateboard, surfing, diving, cliff dive, loncat dari tebing tadi kan, snowboarding. Tinggal satu olahraga lagi yang saya belum coba, skydive, loncat dari pesawat. Udah diajakin tuh sama teman-teman AU tuh. Saya udah mau tapi belum bisa. Kenapa? Karena belum diizinkan sama istri saya.
Yang lain semuanya diizinkan. Saya nyelam yang dalam, nyelam sampai ketemu ikan-ikan yang ketemu dengan bekas Perang Dunia Kedua, nyelam bareng hiu dan seterusnya. Oke, sampai narkosis itu nyelam yang deep dive namanya atau wreck dive. Tapi kalau skydive nggak boleh. Kata istri saya, kamu olahraga apa aja, kalau salah, kalau gagal paling cedera. Kalau ini kamu salah, pindah alam katanya. Sampai sekarang saya kalau naik pesawat duduk di jendela saya ngeliat keluar. Ini kayaknya kalau loncat seru deh kayaknya nih. Penasaran gitu kan, karena saya dasarnya senang olahraga ekstrim atau yang adventurous. Kenapa? Di situ saya banyak tafakur. Ketika saya deep dive, saya belajar tentang bagaimana cara Allah ngasih rezeki kepada makhluk-makhluk yang ada di laut itu. Bagaimana cara Allah ngasih rezeki kepada fitoplankton, mikroorganisme yang kita nggak bisa lihat. Tapi dia sangat berfungsi, bagi manusia sangat bermanfaat. Kenapa? Dia yang memproduksi oksigen. Lebih daripada 60% oksigen di bumi itu, di atmosfer kita, diproduksi di laut, bukan di hutan. Di hutan itu 30%-an aja. Hampir 70% atau 60%-an di laut. Dan makhluk yang Allah berikan tugas untuk memproduksi oksigen itu adalah fitoplankton. Ada dua, ada fito, ada zooplankton. Yang kita nonton di SpongeBob itu zooplankton. Yang jelek itu yang hitam. Kalau yang fito itu kecil mikroorganisme, ada di bawah permukaan air. Tapi makanannya fitoplankton ada di kedalaman 200 meter, 300 meter. Gimana makhluk kecil yang ada di permukaan air ini makan dari bawah? Ternyata cara ngasih makannya Allah munculkan arus atas. Jadi di laut itu ada arus bawah, ada arus atas, ada down current, arus bawah yang nyedot, ada arus atas. Saya pernah lagi nyelam tiba-tiba terjadi arus bawah. Kalau terjadi arus bawah, itu di coral, di wall itu kita bisa ngelihat yang namanya marine snow atau ocean snow. Jadi kayak ada turun salju gitu di dinding laut itu turun salju. Yang turun itu apa? Yang turun itu adalah bahan-bahan organik yang lagi diolah di bawah untuk jadi makanannya fitoplankton, yang kemudian dirubah menjadi fosfor dan nitrogen. Di bawah dia merubah bahan-bahan organik tadi, sampah-sampah organik yang turun bareng dengan down current menjadi nitrogen sama fosfor. Setelah selesai nanti diolah sama yang namanya cyanobacteria. Lalu nanti diangkat lagi ke atas pakai arus atas. Nah ketika terjadi arus atas, saya juga pernah lagi nyelam, lagi jalan bareng teman-teman tuh. Waktu itu di slope ya, bukan di wall, lagi jalan. Tiba-tiba terjadi arus atas tuh. Pas terjadi arus atas kita langsung minggir nonton. Ternyata arus atas itu membawa fosfor dan nitrogen untuk dimakan sama fitoplankton. Nanti yang makanan gede-gedenya dimakan sama, biasanya kalau ada arus atas berarti ada performance dari hewan-hewan besar di laut. Ada manta ray, ada hammerhead schooling, jadi ada hiu-hiu yang kepalanya kayak palu. Jadi mereka banyak lewat makan, manta ray yang ukurannya gede-gede lewat makan. Biasanya kalau lagi ada arus atas kita langsung diam tuh nungguin. Karena bakal ada performance penampilan hewan-hewan besar di dalam laut. Kita tuh kayak penonton aja gitu. Dan mereka jadi talent-talentnya yang nampilin keindahan-keindahan luar biasa. Disitulah saya belajar tafakur Allah. Engkau maha sempurna. Makhlukmu yang kecil aja, yang ada di permukaan air, itu engkau kasih makan dari bawah kedalaman 200 meter dengan arus yang engkau tentukan waktunya. Apalagi saya, pasti engkau tentukan rezeki saya. Di situ jadi tafakur, ngomong sama Allah. Nanti ujung-ujungnya baru doa, ya Allah, selesaikanlah masalah saya, tunaikanlah hajat saya, berikanlah saya jalan keluar. Ujung-ujungnya doa, tapi di awal tuh puji-puji Allah dulu, namanya wirid sana, memuji Allah. Yang tadi saya bilang waktu saya adu doa sama istri saya punya wirid. Wiridnya ya sana, sholawat, madhiyah yang banyak, lalu doa. Jadi Kak Nurul, kalau Kak Nurul lagi merasa kayak susah banget menerima sebuah kenyataan dan takdir buruk, atau khawatir dengan masa lalu, trauma dan terjadi lagi misalnya, curhat sama Allah, ceritakan masalah kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan menenangkan hati kita. Jadi sebelum cerita ke orang lain, karena kita cerita ke teman juga lumayan menenangkan hati kan, tapi kita harus memilih orang. Hanya orang yang mengerti kita yang boleh mendengar cerita kita, bukan netizen. Jangan curhat di story, karena netizen pada dasarnya gak peduli sama kalian. Kita aja yang kegeeran ngerasa mereka peduli. Gak peduli mereka sama kita. Jadi gak usah cerita ke mereka deh.